Saya mau ngebahas sedikit tentang peternakan bebek petelur dengan sistem full intensif kandang kering atau sistem postal. Jadi yang kita pakai ini full intensif kandang kering. Jadi bebek tidak diangon, bebek full di dalam kandang kayak begini nih. Nah kemudian untuk tempat minumnya nih, tempat minum sudah disediakan, sama tempat makan juga sudah disediakan di sana tuh. Jadi setiap hari bebek ya udah hanya di kandang aja, nggak kemana-mana dia. Jadi kita tidak perlu diangon, full di dalam kandang aja gitu. Kan kadang-kadang suka ada yang nanya, lu mainan bebek, angon bebek dong di sawah? Kagak angon. nggak diangon bebeknya. Ini aja di dalam kandang kayak gini terus. Nah kemudian untuk tempat minumnya nih, ini dia nih. Ini tempat minumnya di luar kandang kan, di luarnya. Nah ini tujuannya supaya pelataran kandangnya itu nggak becek. Ya, sebenarnya tetap becek sedikit sih di sebelah situ, yang tempat turunan itu. Nah itu setiap pagi sore lah itu ditaburin pakai sekam. Ini belum ditaburin lagi soalnya. Nah ini untuk tempat minumnya pun disediakan seperti ini ya. Tujuannya apa? Supaya jadi kotorannya tuh dia lebih terorganisir. Karena bebek tuh kalau minum biasanya sambil buang kotoran. Tuh kalau lagi nongkrong kayak gitu tuh dia biasanya lagi nunggu buang kotoran. Nah kalau kotoran yang di pelataran itu dibuang kemana? Ya nggak dibuang, udah gitu aja di pelataran. Nah makanya setiap pagi dan sore jika diperlukan kita taburin sekam padi supaya tetap kondusif. Nanti di akhir periode barulah kita keruk kotorannya. Nah by the way itu kotorannya juga bisa dijual untuk pupuk pertanian biasanya. Ini semuanya ada 10 kotak. Ini kotak 1, K1 atau koloni 1. Semuanya ke sana. Kotak 2, 3, 4, 5. Nah, terus sebelahnya 6, 7, 8, 9. Nah, ini kotak 10. Nah, kenapa dia bikin sekat-sekat kotak seperti ini? Ini tujuannya supaya untuk memudahkan manajemen bebeknya. Jadi misalnya kotak ini kan isi 80 nih, sehari bertelurnya berapa misalnya, nanti kan bisa dihitung berapa persen dari populasi begitu maksudnya. Nah ini nanti kalau misalnya jumlah telurnya semakin sedikit, itu kan berarti ada beberapa bebek yang produktivitasnya sudah menurun. Nah itu nanti mulai diambilin tuh, mulai di akhir gitu. Nah sebenarnya sih nggak disekat-sekat gini juga nggak apa-apa, cuma nanti untuk manajemennya agak susah karena kita menggunakan sistem kering ya. Jadi diupayakan semaksimal mungkin pelataran kandang tidak boleh basah, harus kering, dibikin senyaman mungkin. Nah cara maintain biar kering gimana? Ya itu tuh ditaburin pakai sekam padi kayak gini nih, tuh pakai sekam padi. Nah kemudian atap-atapnya dikasih lubang cahaya, jadi supaya cahaya tetap bisa masuk ke dalam kandang. Jadi kandang tidak lembab, karena kalau lembab kan cenderung bisa menimbulkan bibit-bibit virus itu cepat tumbuh. Jadi kalau kering kan lebih meminimalisir pertumbuhan kuman-kuman dan virus. Nah kemudian kalau untuk indukannya atau bibitnya, kita menggunakan bebek yang siap bertelur usia 5 bulan sampai 6 bulan atau disebut bebek bayah ya, karena itu lebih praktis. Jadi kita tidak melakukan breeding sendiri dari DOD, enggak ya, memang harganya memang cenderung lebih mahal. Itu untuk satu ekor bebek kurang lebihnya antara 90 sampai 100 ribu kurang lebihnya tuh kalau harga di daerah kami. Untuk pakan yang kami gunakan, kami menggunakan pakan jadi pabrikan ya, karena itu lebih praktis. Jadi nutrisinya sudah full terpenuhi semua. Jadi kita tidak perlu campur apa-apa lagi, tidak perlu diracik-racik lagi. Udah tinggal dikasihin aja ke bebeknya. Kemudian kelebihan dan kekurangannya apa? Salah satu kelebihannya bebeknya cenderung lebih produktif dibandingkan dengan sistem angon. Jadi produktivitas telurnya itu lebih maksimal. Jadi untuk sistem ini itu rata-rata produksinya jika memang kondisi kandang memenuhi, jadi kondusif ya, kering dan tidak becek, pakannya juga nutrisinya full terpenuhi, itu bisa berproduksi rata-rata antara 80 sampai 90%. Bahkan kalau pas di masa puncaknya itu bisa mencapai hampir 100%. Tapi masa puncak itu biasanya berlangsung ya sekitar 3 bulanan sampai 4 bulan sih.
Terus untuk maintenance-nya juga cukup mudah ya. Jadi pengerjaannya itu pekerjaan utama hanya pagi 2 jam, sore 2 jam. Nah kalau pagi itu nyambilin telur, kemudian bersih-bersih kandang, bersih-bersih kotoran itu, ganti air bersih di tempat minumnya, kemudian ngasih makan. Nah kemudian kalau untuk yang sore hari, bersih-bersih kotoran di kandang itu, bersih-bersih tempat minumnya, ganti air bersih, kemudian ngasih pakan. Udah itu aja. Nah untuk bau kandangnya itu juga lebih ini ya, terminimalisir ya, karena kita kan menggunakan sistem kering, jadi bau kandangnya tuh lebih terkontrol. Nah kemudian untuk kekurangannya salah satunya adalah bebeknya tuh cenderung lebih rentan kalau dibandingkan dengan sistem angon ya, karena kan bebek di dalam kandang terus, maka dari itu untuk kebersihan kandang itu harus benar-benar dijaga, dan kita harus sering kasih multivitamin untuk menambah daya tahannya. Tapi so far yang saya alami untuk tingkat kematiannya sih sangat kecil, itu bisa dibilang ya mungkin di bawah 5%, nggak sampai, malah mungkin itu sekitar cuma 1% atau 2%-an aja. Ya mungkin garis besarnya itu aja ya tentang peternakan bebek petelur dengan sistem postal atau sistem kandang kering.